mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya. Ya, ini merupakan statement atau pernyataan dari mantan Presiden RI yang keempat, yaitu almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut Gus Dur ya. Jadi kalau kita lihat, beliau ini almarhum Gus Dur dalam menyampaikan pernyataan atau statementnya dengan spontanitas. Artinya tidak ada kepentingan maupun tidak ada tekanan begitu ya. Artinya memang pernyataan beliau ini patut kita pertimbangkan untuk kita percayai begitu. Dan kita tahu semua bahwa kredibilitas almarhum Gus Dur layak untuk dipercaya. Dan paling pentingnya yang bisa kita ambil dari pernyataan beliau adalah bahwa Pak Prabowo Subianto adalah orang yang ikhlas untuk memimpin Indonesia. Dan tentunya Indonesia saat ini dan ke depan membutuhkan negarawan sejati yang ikhlas dalam memimpin Indonesia. Dan di tahun 2024 ini tentunya Pak Prabowo Subianto sudah waktunya untuk memimpin Indonesia. Dan pernyataan Gus Dur ini membuat saya semakin yakin untuk memilih Pak Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden RI di tahun 2024. Jadi begini bos, rasa ikhlas itu menurut saya wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Selain kejujuran, kalau kemudian seseorang yang tidak memiliki rasa ikhlas, bagaimana tumbuh kejujuran? Karena sejatinya bahwa kejujuran akan hadir jika diawali dari rasa ikhlas. Bukankah begitu bos? Termasuk pemimpin Indonesia. Bagaimana mau memberantas korupsi kalau pemimpinnya tidak memiliki rasa keikhlasan dan kejujuran? Biasanya sih kalau seorang politikus itu memiliki 3 kepentingan yang pasti ada. Jadi kepentingan yang pertama itu biasanya kepentingan pribadi. Ini menyangkut harta, tahta, wanita begitu ya. Ini sebetulnya manusiawi sih. Kemudian kepentingan yang kedua biasanya itu kepentingan kelompok. Biasanya ada kepentingan untuk golongan, untuk parpolnya, organisasi pendukung. Biasanya sih dikasih jabatan, dikasih proyek dan macam-macam begitu ya. Ketika memang seseorang sudah menjadi atau berhasil memimpin begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kepentingan bangsa dan negara. Jadi ini yang paling penting sebetulnya. Bagaimana untuk memajukan Indonesia, meningkatkan SDM bangsa, menghapus kemiskinan, bagaimana caranya disegani di mata dunia, memberantas korupsi, berlaku adil, dan macam-macam dan seterusnya begitu ya. Jadi kepentingan yang ketiga ini seharusnya menjadi kepentingan yang didahulukan oleh seorang pemimpin atau politikus. Dan tentunya kepentingan bangsa negara akan terlaksana jika pemimpin memiliki rasa ikhlas dan kejujuran. Kita dalam acara Bali Bahas Politik.